Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semuanya? Di video kali ini agak sedikit berbedanya kan ya. Jadi di cerita kali ini kita tidak akan menceritakan kisah horor atau pengalaman mistis atau sejenis-jenisnya. Namun di cerita kali ini Aki Rawing akan menceritakan sebuah hikayat. Bisa dikatakan hikayat, sejarah juga bisa dikatakan sejarah. Yang jelas ini mungkin merupakan kisah inspirasi buat para pencinta dan penonton penggemar Jangdai di sini ya. Mari kita langsung ke ceritanya. Silahkan Aki Rawing dimulai. Oke, terima kasih Jangdai telah memberikan waktu dan kesempatan. Dan mudah-mudahan dari kisah ini kita bersiap untuk mengambil hikmah dan makna yang terkandung. Karena ini referensinya jelas. Dan kisah ini terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dulu ada dua orang bersahabat. Yang satu kita beri nama Hasan. Dan yang satu lagi kita beri nama Qabih. Kalau dalam bahasa Arab arti Hasan itu bagus dan arti dari Qabih itu adalah jelek. Jadi kita tidak terlepas dari baik dan buruk. Atau di cerita sekarang juga ada yang namanya bawang merah dan bawang putih. Pada suatu pagi Hasan ngobrol dengan Qabih. Sebetulnya saya ini punya amanah dari orang tua. Kata beliau, jika bapak meninggal, sesungguhnya kamu itu punya warisan. Tapi warisan tersebut dititipkan oleh bapak di seseorang yang bertempat di satu pulau. Jadi untuk menuju ke sana harus melewati lautan. Karena bapak menitipkan harta untuk kamu di orang tersebut yang berada di seberang sana. Itu kata Qabih. Hasan. Oh, kata Hasan. Qabih bercerita. Kemudian kata Qabih, bolehkah aku ikut? Kata Qabih. Kata Hasan dengan senang hati. Silakan. Mari kita telusuri karena almarhum bapak memberikan peta. Ada peta petunjuk untuk menuju ke pulau tersebut. Lalu Qabih penasaran, sesungguhnya warisan yang akan diberikan oleh almarhum ayah kamu itu apa sih? Hasan karena saking sudah merasa dekat dengan Qabih, tidak ada yang dirahasiakan. Itu adalah merupakan balok emas. Ada emas, harta peninggalan orang tua. Semangatlah Qabih mendengar cerita itu. Bahkan dia yang sudah gak sabar ingin segera menuju pulau. Entah ada pikiran apa yang tersirat di benak pikiran Qabih, sehingga dia itu sangat semangat, agresif. Setelah mendengar cerita ada balok emas, ya yang lebih agresif itu Qabih. Betul. Terus Kata Hasan, boleh kalau gitu. Cuman ada satu syarat. Syaratnya apa? Sungguhnya agak berat-berat amat sih syaratnya. Jangan dusta. Jangan pernah bohong. Kata Hasan, kalau kamu bohong, maka dengan tidak langsung itu sudah memutus hubungan kita berdua. Jadi kalau kamu bohong atau saya yang bohong, kita berpecah. Berarti kita yang berpisah. Kata Qabih, ya San, siap. Saya tidak akan pernah dusta, tidak akan pernah bohong. Karena aku dan kamu itu dosen seperti apa? Masa iya membohongi kamu? Dan sebelumnya karena perjalanan ini jauh, kita harus bawa bekal, dan bekal kita seadanya.
dibawalah 3 bungkus roti untuk bekal Mereka berdua. mereka berangkat ke Pulau. pulau tersebut karena perjalanan jauh. Sangat pagi berangkatlah kedua sahabat tersebut menuju Pulau. Pakai dengan bekal 3 3 bungkus roti dan kendaraannya jalan kaki. nyebrang laut jalan. Enggak, ini jalan kaki dari sininya. Oh, dari Nah, sini. karena menuju ke pesisir itu jauh. Jadi ceritanya ntar untuk nyebrang lautnya. Nah, ntar setelah berangkat ini kan. Oh iya. Kita mah jalan darat dulu. Oh, jadi ini ceritanya dari rumah Dari rumah ke pantai. pesisir pantai, betul. Nah, dengan membawa perbekalan 3 bungkus Roti. 3 bungkus roti. Kira waktu zuhur berhentilah 2 sahabat tersebut di bawah lindungan satu pohon yang sangat Rindang. rindang, berteduh sambil melepas lelah karena perjalanan begitu jauh, butuh waktu untuk beristirahat. Dan kebetulan pada saat itu sudah zuhur. Akhirnya yuk kita makan dulu. Roti ini kita makan. Kan 3 bungkus kan? 3 bungkus. Yang kita makan ini 2 bungkus saja, jangan lebih. Yang satu jadikan cadangan, karena perjalanan kita masih jauh. Sudah, buat kamu 1, buat aku 1. Dimakanlah roti tersebut, masing-masing 1 bungkus. Dan yang satu lagi disimpan di kantong. Disimpannya di kantong siapa tuh? Ada kantong mereka berdua. Oh, jadi bawa kocak. kantong, 1 kantong buat mereka berdua. Mereka berdua. Ditaruhlah di situ. Setelah itu kata Hasan, saya mau ke air dulu. Kata Kobi, biar aku yang tunggu di sini ya. Iya, silakan. Biar saya yang ke air dulu. Mandi, buat cuci muka, buat duhur dulu kan gitu. Berangkatlah menuju sumber air yang ada di bawah bukit tersebut, karena berteduh di bawah satu pohon. Turunlah ke bawah. Kata Kobi, kok makan roti 1 bungkus kayaknya nggak kenyang-kenyang. Kebetulan ini ada 1 bungkus lagi roti. Mumpung Hasan lagi ke Iya. air, dimakanlah roti tersebut oleh Sama Kobi. Hasan. Nah, setelah habis roti yang 1 bungkus lagi, Kobi mikir, gimana caranya ya? Udah begini saja, diacak-acak lah, dirobek itu Si roti. si kantongnya. Oh, si kantong. Si kantongnya dirobek kayak cakaran Harimau atau ajak. atau apa, hewan buas. Hewan lah. buas. Dengan tergesa-gesa Kobi turun nyusul ke Hasan. Hasan, ini celaka. Celaka apa, Kobi? Itu roti yang satu lagi ada ditangkap oleh hewan buas. Ada yang hewan buas yang mengambil Yang nyuri. Masya Allah, kata siapa? Hasan. Kata Hasan, yang betul Kobi. Iya. Lalu siapa yang nyurinya? Kelihatannya kayak aja gitu. Kata si Kobi. Atau Cuma anjing hutan gitu. anjing hutan. Cuman saya tidak bisa ini karena takut. Kata Kobi. Berarti Kobi itu sudah. Sudah. Perjanjian pertama tadi, Bahwa di antara mereka berdua tidak ada yang berbohong. Dan Hasan setelah mendengar keterangan dari Kobi seperti itu, percaya atau tidak percaya, tapi tidak banyak cerita, langsung lagi berjalan lagi, sampailah ke pesisir pantai. Sampai ke pesisir pantai, di sana lapar lagi. Lapar lagi.
Si Kobi yang lapar, San, sudah lapar. Kita mau makan apa sekarang? Kita makan apa? Kata Hasan, roti yang tadi dimakan oleh siapa? Ada, ya sama Ajang. Tuh anjing hutan itu. Dan Hasan kemudian bermunajat, kalau memang kamu sudah lapar, kita berdoa. Di sana ada rusak, banyak rusak. Banyak rusak. Gimana kalau kita makan daging rusak saja? Kata Hasan. Kobi, iya, tapi kita harus berburu dulu kan? Iya, soal berburu biar aku yang atur. Dipanggillah rusa oleh Hasan itu. Ada rusa 3. Jadi induknya dan 2 anak. Dipanggillah oleh Hasan. Dan si rusa tersebut dengan jinaknya menghampiri Hasan. dan satu rusa itu ditinggal oleh induknya. Jadi secara tidak langsung dikasih silakan ini. Dan rusa yang induknya dan anak yang satu sudah pergi lagi, tinggallah serusa yang satu. Dipotonglah dengan alat seadanya karena perbekalan seperti golok itu kalau sekarang bawa karena ingin berangkat. Kemudian dipanggang, dimakan. Setelah dimakan, gimana Kobi, kenyang nggak ini? Iya kenyang. Tapi ini kan masih banyak sisa, kata Kobi. Kalau seperti tulang benulangnya kan. Masih banyak. Masih banyak. Ini dagingnya juga masih banyak. Ini loh, ini kasihan, mau dimakan sudah kenyang. Ini San kemana kan? Udah dikubur saja. Tapi kasihan, kita bawa. Jangan. Kalau nanti ku ajak lagi kan gitu. Iya. Kata siapa? Kata Hasan. Hasan. Jangan nanti dimakan lagi sama aja. Jangan bawa ini. Jangan nanti. bawa bekal. Benar. Nanti makan lagi aja. Itu kata Hasan. Kata Hasan ke Kobi. Betul. Jadi sudah pas Kobi dalam hati kecilnya, kayaknya Hasan tahu ya. Jadi sesungguhnya aja itu adalah saya. Tapi Hasan nggak banyak. Tanya lagi yang kedua kalinya, Bi, sesungguhnya roti yang tadi dimakan siapa? Ini oleh aja Hasan. Oh iya, udah kalau gitu. Yuk kita berangkat ke sana, kita bikin rakit. Bikin rakit mereka Bikin berdua. rakit untuk mereka berdua nyebrang ke Menuju pulau. pulau yang dituju. Sedangkan dalam itu sudah 2 kali bohong kan? Kobi sudah 2 kali bohong. Ya. Ditanya roti tadi Dimakan sama dimakan siapa? Aja. Siapa aja. Kemudian yang kedua ditanya lagi ketika ada daging rusa yang disisakan dikubur. Takut belajar lagi tadi ditanya lagi, oh sesungguhnya roti itu oleh siapa? Masih sama aja yang ketiga kalinya berangkatlah naik ke rakit sampailah ke tepian sana, tepi pulau sampailah ke pulau yang dimaksud. Nah, sampai di pulau yang dimaksud, kemudian petanya sangat jelas ini menunjukkan bahwa tempatnya di sini. Digalilah sama mereka berdua. Sesuai dengan peta yang diberikan oleh orang tuanya. Dan betul, terdapat ada 3 balok emas. Nah, kata si Kobi, San, ini ada 3 balok emas kan? Iya. Kan saya juga ngomong, cuma ada 3 balok emas. Lalu ini untuk siapa? 1 buat kamu, kata Hasan. 1 buat aku. Kobi bertanya, dan yang 1 lagi untuk siapa? Yang 1 lagi adalah buat yang makan roti tadi. Kata Hasan. Yang 1 lagi adalah buat yang makan roti tadi. Nah, setelah mendengar itu, Kobi baru ngaku, San, sesungguhnya yang makan roti tadi adalah saya. Makanya ini
jatah saya. Kata si Kobi. Kata si Kobi. Kan kata kamu yang satu lagi adalah buat Yang makan roti tadi. Terus setelah itu, setelah si Kobi ngaku, Nah itulah, jadi karena kamu sudah bohong, jadi putuslah persahabatan kita. Sampai di sini kita berpisah. Kita berpisah. Kamu mau kemana kayak silahkan. Saya juga punya tujuan lain. Kita berpisah. Kobi itu merasa girang gembira karena mendapatkan dua balok emas. Dua balok emas. Bahkan kata Hasan, bila perlu balok emas yang ada di saya ini buat kamu saja, buat bekal. Jadi ketiga-tiganya dikasih ke Kobi. Hasan tidak dapat Hasan tidak ngambil apa, karena itu amanat peninggalan orang tua. Orang tua Hasan. Orang tua Hasan, silakan. Jadi takutnya kamu ini kehabisan bekal dan tidak cukup untuk bekal untuk kamu. Silakan, bagian aku juga. Kamu ambil dengan segala senang hati. Jadi diajak berpisah itu Kobi merasa gembira. Kata Kobi, ya mending. Oh, udah balok emas tiga. Ini cukup untuk bekal seumur hidup. Kata Kobi. Kata dalam Kobi. pikirannya benar. Kalau dijual ini berapa? Berpisahlah di pulau tersebut. Hasan dan Kobi berpisah. Kobi jalan sendiri, terus berjalan sampailah ke satu kampung atau ke satu daerah. Di pulau tersebut ada perkampungan, ada daerah. Dan di sana ada begal, perampok yang sangat keji dan sadis. Curiga ada orang baru, mungkin dia bawa barang berharga. Kata si Begal atau perampok. dipegatlah itu Si Kobi. Kamu orang asing? Iya. Dari mana kamu? Kobi menjawab, saya dari seberang sana. Bunda, itu yang dibawa oleh kamu itu apa? Bukan apa-apa. Kata si Kobi. Kata si Kobi, ke begal. Begal gak percaya begitu saja. Udah kita lihat. Nah ternyata di dalam kantong Kobi itu terdapat 3 Balok emas. Karena Kobi takut kan, ajak damai sama si begal. Perampok gitu. Sama si begal. Udah kalau begitu jangan begini ya, kita bagi. Kan kamu berdua, begalnya 2 orang. Saya, kata Kobi, ini udahnya, kita damai saja. Ini balok emas ada 3. 1 buat kamu berdua, yang 2 buat saya. Begal tidak nerima. Kalau gitu nggak adil, bro. Gitu kalau sekarang nggak adil, bro. Kalau gitu mau aman gini, kita bagi 3, udah. Satu-satu gitu. Satu, Benar. kamu 1, kami berdua 1. Kata Si Begal. Kobi mikir, gimana ya? Ya, kalau dia diberikan mati lo sekarang. Diberikan saya, nggak diberikan. Nggak diberikan. Tapi sayang sama nyawa. Benar. Akhirnya si Kobi, udahlah, udah sekarang ambil. Lo 2, gua 1. Kalian dapat satu. Dan berhentilah di satu tempat. Lapar mereka itu bertiga, jadi bertiga. Oh, jadi si Kobi sekarang sama Begal itu teman Ya, lagi? temenan. Jadi Benar. karena takut, Karena takut, jadi si Kobi bergabunglah dengan begal, dengan perampok. Karena merasa lapar, si begal tersebut dan si Kobi itu pengen makan. Nyari ke kampung. Kalau saya yang turun ke kampung sudah pada tahu siapakah kami berdua, kata begal itu. Mungkin keburu dikeroyok banyak orang karena sudah tahu orang kampung sana
sudah mengenal siapakah kami. Kata begal Kata itu. begal. Makanya kamu yang nyari makanan ke sana. Kata begal nyuruh si Kobi. Si Kobi. Kamu cari makan ke sana. Beli. Bawa sebanyak-banyaknya. Kobi turun gunung ke Menuju ke kampung untuk membeli makanan. Untuk membeli makanan sampai di sana, sampai di kampung itu membeli makanan karena banyak uang. Dan di pikiran si Kobi karena orang serakah itu ditaruhlah racun di makanan yang akan dibawa ke temennya. Yang ada yang di atas itu yang begal itu. Dia makan sekenyangnya di warung tersebut dan makanan yang lainnya Ditaruh racun, dikasih racun sama si Kobi. berangkat lagi ke sana ke atas. Makanan banyak sekali. Cing mau dari mana tadi? Hah? Kira-kira nih kan? Lanjut Kang. Setelah dia makan sepuasnya dan makanan yang buat dikasih ke temannya yang di atas itu udah dikasih racun. Terus datang lagi. Mana makanannya? Ini banyak. Wah bener, makanan yang enak yang lezat. Lapar, makanan banyak. Sudah kamu makan, silakan. Dimakanlah makanan tersebut oleh si begal yang luar dengan lahap menyantap makanan. Padahal itu sudah ditaruh kasih racun. Akhirnya karena sudah ditaruh racun, si begal tersebut mabuk terus meninggal langsung di tempat. jadi ini dulu duel dulu. Itu kalau sudah tahu itu dikasih racun, di duel dengan si Kobi. Yang dua itu karena dia sudah dikasih racun, sudah sakau karena sudah makan racun, jadi kekuatannya mungkin berkurang sehingga dengan leluasa si Kobi menghabisi kedua begal tersebut. Akhirnya tumbang. Kobi lapar. Setelah berduel itu si Kobi merasakan lapar lagi. Dan si Kobi itu lupa bahwa makanan yang dibawa tadi sudah dikasih racun. Karena dia lapar, sudah mengalahkan dua begalnya. Makan juga itu Kobi. Yang jelas-jelas itu udah dikasih racun. Jadi katanya saya senjata makan tuan. Akhirnya dari kisah ini Kobi pun juga meninggal keracun oleh perbuatan sendiri. Jadi orang yang berkhianat itu tidak akan mendapatkan apa yang dicita-citakan, bahkan bukan untung, malah buntung. Terus bagaimana dengan Hasan? Nah, setelah kejadian tersebut Kobi meninggal itu. Sesungguhnya Hasan itu menyaksikan, mengikuti jejak Kobi dari belakang, dari kejauhan, tanpa sepengetahuan Kobi. Karena Hasan ini adalah satu orang yang penasaran, apa betul orang yang berkhianat akan dapat balasan, dan orang jujur seperti Hasan akan mendapat pahala dari kejujurannya. Setelah melihat kejadian seperti itu, akhirnya harta 3 balok emas tersebut, karena itu amanah dari peninggalan orang tua, tidak pindah ke tangan orang lain. Karena itu sudah ada amanahnya dan dia menjalankan amanahnya dengan sebaik-baiknya dan tidak
mempunyai pikiran khianat, zalim, iri, apalagi ke teman seiring. Apalagi ke teman yang sejalan, seperjuangan. Seperjuangan. Jadi jangan saling mengkhianati. Jangan bahkan saling bantu kalau bisa, kita saling support. Jadi dari cerita ini kita mendapatkan beberapa poin. Yang pertama yang tersimak di sini, bahwa kepada sesama teman, mau kepada siapapun atau itu tetangga siapapun, kita jangan saling memanas-manasi. Jangan saling menikam, walaupun tidak secara langsung kita menikam, tapi ada rasa berkhianat atau berbohong dalam hati kita, itu dampaknya seperti itu. Yang kedua dari ini, bahwa semua itu seperti Hasan, yang dialami Hasan ini kan mendapatkan 3 balok emas, yang justru itu memang untuk dirinya. Iya, karena amanat. Amanat dirinya. Udah jelas-jelas itu adalah hak dia gitu kan. Tapi tidak semudah itu. Jadi mungkin dalam cerita ini mendapatkan sesuatu walaupun itu hak kita, tetap ada proses yang harus dihadapi, yang harus dialami. Betul. Tidak langsung dikasih harta benda itu nih. Ada perjalanan, bahkan ada perjalanan yang lebih sulit dan lebih menyedihkan gitu, yang seperti dialami oleh Hasan itu sendiri. Dikhianati oleh teman sendiri. Kemudian dia menyeberang lautan. Betul sekali. Bukan perjalanan yang gampang, apalagi dengan kendaraan seadanya. Betul. Walaupun itu sudah mutlak dia sendiri gitu. Apalagi kita mengejar yang belum tentu milik kita gitu. Jadi buat kalian jangan melihat hasilnya doang. Teruslah berproses, berusaha semaksimal mungkin dan sekuat mungkin, dan usahakan selalu optimis, jujur dan optimis. Jujur, jangan berkhianat, harus saling support. Jadi modal utama manusia itu adalah jujur. Jadi ingat, selalu jujur. Semoga dari kisah ini kita dapat menyimak dan menyerap pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari, dan untuk diterapkan juga di dalam pertemanan ataupun tali persaudaraan yang lain. Terutama ini kisahnya dalam dua orang yang berteman dengan mempunyai karakter yang tanpa ada hubungan nasab. Benar. Apalagi dengan ada yang hubungan nasabnya ya. Jadi mungkin sebenarnya orang itu identik dengan kesalahan dan dosa. Tapi kayak Roma Irama berbicara, orang yang baik bukan yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Oke, jadi kata Oma itu memang benar. Orang yang baik itu yang menyadari kesalahan dan memperbaikinya. Jadi kita mempunyai kesalahan itu adalah manusiawi, wajar. Tapi ingat, minta maaf bukan dari siapa yang tua, tapi dari siapa yang bersalah, dan yang lebih dewasa. Lebih bijaksana. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita yang sejenis seperti itu atau cerita-cerita yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.